Pertanyaan ini sering muncul dari hati perempuan yang terluka. Kalau Tuhan memang melihat dan mengasihi aku, kenapa Dia membiarkan aku disakiti selama ini? Pertanyaan seperti ini lahir dari rasa sakit yang dalam, dari pengalaman disakiti oleh orang yang seharusnya melindungi. Sinta tahu bagaimana rasanya. Ia tidak hanya menanggung luka fisik, tapi juga luka batin pengkhianatan, ketakutan, dan rasa malu. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Cintanya kepada Rehan anaknya. Demi anaknya, Sinta melangkah keluar dari kekerasan dan mencari tempat aman. Ia belajar memaafkan. Bukan karena suaminya pantas, tapi karena ia tidak ingin mewariskan kebencian kepada anaknya. Ia ingin Rehan tumbuh dengan hati yang mengenal kasih, bukan dendam. Sebelum kita melanjutkan refleksi ini, mari luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4-6 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Bacalah dengan perlahan, perhatikan bagaimana Yesus berbicara kepada siapa Ia datang dan bagaimana Ia memberi hidup bagi orang-orang yang terluka dan tersisih. Perhatikan juga bagaimana Ia menegaskan satu hal penting. Akulah roti hidup. Dalam Yohanes 4-6, Yesus tidak mencari orang-orang besar. Ia datang kepada mereka yang terluka, yang diabaikan, yang tidak punya kuasa untuk membela diri. Ia menolong anak seorang pejabat yang hampir mati. Ia menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Ia memberi makan ribuan orang yang lapar di padang. Semua itu memperlihatkan satu kebenaran penting. Bapa melihat dunia yang terluka dan lapar ini. Ia tidak tinggal diam. Ia memperhatikan mereka yang disingkirkan. Ia berbicara kepada mereka yang diabaikan. Ia menjamah mereka yang dianggap tidak layak. Jadi ketika saudara bertanya, apakah Tuhan melihat aku? Jawabannya adalah ya. Ia melihatmu sepenuhnya. Ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi." Yohanes 6 ayat 35. Ia sedang berbicara bukan hanya tentang roti untuk tubuh, tetapi roti bagi jiwa. Roti memberi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Tapi Yesus memberi kekuatan untuk tetap berharap dan mengasihi di tengah luka. Roti yang dipecah-pecahkan itu melambangkan tubuh Yesus yang dipecahkan karena kasih. Ia tahu rasanya dihancurkan. Ia tahu rasanya ditinggalkan dan dikhianati. Namun justru dari tubuhnya yang dipecahkan mengalir kehidupan baru. Ketika Sinta akhirnya berkata kepada suaminya, "Aku mengampuni saudara." Itu bukan karena ia sudah lupa rasa sakitnya. Ia hanya sudah menemukan sumber kekuatan baru. Bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan yang berkata, "Akulah roti hidup." Yesus memberi Sinta kekuatan untuk memaafkan. Supaya Rehan bisa melihat kasih yang memulihkan, bukan kebencian yang menghancurkan. Mengampuni bukan berarti membiarkan kejahatan terjadi lagi. Mengampuni berarti menyerahkan penghakiman kepada Tuhan dan memilih untuk tidak membiarkan kebencian berakar di hati. Sinta tahu bahwa jika ia terus memelihara kebencian, Rehan akan belajar hal yang sama. Tapi jika ia belajar mengampuni, Rehan akan belajar bahwa kasih bisa memutus rantai kekerasan. Dengan mengampuni,
Sinta sedang melindungi masa depan anaknya. Ia sedang mengajari Rehan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada membalas, tetapi pada mengasihi. Inilah makna roti hidup. Ketika kita memakannya, kita menerima hidup yang baru dari Tuhan. Kita tidak lagi lapar akan pembalasan. Kita tidak lagi haus akan pengakuan. Kita menjadi kenyang karena kasih Kristus, kasih yang cukup untuk diri kita dan cukup untuk mengasihi mereka yang pernah melukai kita. Melalui tubuhnya yang dipecahkan, Yesus sedang berkata, "Engkau dikasihi, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu." Itu berarti Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan luka, tapi juga memulihkan arti hidupmu. Ia ingin agar dari luka yang dulu menyakitkan, lahir kasih yang menyembuhkan orang lain. Seperti Sinta, yang kini bisa menatap suaminya bukan dengan takut, tapi dengan damai. Ia tidak lagi dikuasai amarah, karena hatinya sudah dikenyangkan oleh roti hidup itu. Mungkin saudara seperti Sinta hari ini, duduk dalam diam, memeluk anakmu dan bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih melihatku? Jawabannya, ya, Ia melihatmu. Ia datang, Ia tinggal, Ia memberi hidup. Ia berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untukmu. Datanglah kepadaku dan aku akan memberimu hidup. Dan mungkin hari ini Ia mengundangmu juga untuk berkata dalam hatimu, Tuhan, aku ingin belajar mengampuni. Karena aku ingin anakku melihat hidup yang penuh kasih, bukan hidup yang penuh luka. Mari kita diskusikan bersama. 1. Saat membaca Yohanes 4-6, bagian mana yang paling berbicara kepada hati saudara tentang kasih Tuhan? 2. Apa yang membuatmu paling sulit untuk mengampuni rasa sakit, rasa takut, atau rasa tidak adil? 3. Bagaimana saudara melihat makna akulah roti hidup dalam proses pemulihanmu? 4. Dalam hal apa pengampunan bisa menjadi bentuk perlindungan bagi anak-anakmu? 5. Apa langkah kecil yang bisa saudara ambil minggu ini untuk mulai memberi ruang bagi kasih Tuhan bekerja dalam hatimu?